Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Minggu yang telah lalu yang kita baca yaitu masalah adab daripada orang yang menuntut ilmu yang ketujuh, yaitu bahwa sayugianya qasad orang yang belajar ilmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi artinya kita menuntut ilmu ini lillahi ta'ala bang, karena Allah Ta'ala, atau menjunjung perintah Allah Ta'ala. Nah jadi itu jersidin adabnya. Kemudian sambungannya dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fabashir fa innal malaikata sama'i tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Ujar Sidin artinya jika ada niatmu dan qasadmu, niat dan tujuan, dan jika ada niat engkau dan tujuan engkau antara diri kita dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu dan belajar akan ilmu, akan berkehendak kepada hidayah, yakni berkehendak kepada petunjuk daripada Allah pada berbuat ibadah pada zahir dan berbuat ibadah pada batin. Jadi ujar Sidin, amunnya toh niat engkau atau tujuan engkau menuntut ilmu itu tadi supaya apa? Belajar ilmu itu tadi berhendak kepada mendapat hidayah. Artinya dengan belajar itu tadi diberikan Allah Ta'ala hidayah dan kita kawa beribadah zahir dan batin. Itu niat kita itu. Jawabannya belum lagi. Nah itu karena ada jawabannya tuh. Jadi dua niatnya tadi, niat kita hendak mendapat hidayah. Ini turun hidayah. Hidayah tempat Allah Ta'ala menurunkan hidayah, yaitu di tempat orang pembacaan dari majelis. Menduduk kita biar kada mengerti kan, duduk di tempat pembacaan atau majelis itu kan. Karena ini digerakkan Allah Ta'ala di dalam hati itu hendak. Kita ini hendak apa? Hendak berbuat kebaikan. Nah itu. Jadi tujuan kita berkehendak kepada hidayah, kemudian hendak berbuat ibadah dengan niat tulak belajar tadi teh. Ibadah zahir atau ibadah batin. Bukan. Nah ini jangan. Lain semata-mata riwayat. Apa? Yakni bukan niatmu itu mengqasad hendak bercerita jua. Bahasa kitanya tuh tujuan belajar itu tadi bukan mendengarkan wara dan hendak umpat bepander aja. Ini ada orang yang belajar itu tadi hagan bepander tagal kada maamalkan. Hagan bepander Pak. Nah itu ada ujar guru nitu dia. Seorang menggawi kada. Artinya bukan belajar itu tadi semata-mata riwayat. Artinya agan berkisah, jangan ujar-ujar. Jadi ini kada agan diujar kadanya, agan kita seorang. Nah itu. Agan diamalkan seorang niatnya itu. Nah itu bukan. Jadi niat yang pertama tadi supaya mendapat hidayah, supaya kita kau beribadah. Yang pertama, lain niat untuk semata-mata berkisah. Maka
ketika itu sukai olehmu. Artinya pada ketika kita belajar menuntut ilmu, kita ketujui, senangkan hati engkau. Karena najas itu bahwasanya segala malaikat yang di dalam langit itu menghamparkan bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan. Nah, jadi harus kita gembirakan hati apabila sudah sampai malam atau hari belajaran, kita ingat akan malam ini belajaran. Mulai kemarin tuh sudah gembira kita, hati kita gembirakan atau sukai oleh engkau karena bahwasannya segala malaikat di dalam langit itu menghamparkan sayap. Kita dapat renungan, dapat naungan daripada sayapnya para malaikat. Nah ini kayak ini tuh tadi tuh orang nang hendak tulak tuh timbul kada jadi hujan. Kada jadi hujan. Maram tapi hujannya kada membasahi. Hujan tapi tetandar. Kenapa gara ini pangkisannya? Nah jasad malaikat aja. Taliung di Berabay. Nah taliung di Hulu. Kamu nang lain cururuk. Kenapa gara kain itu tadi? Nah mungkin sebagian kain itu tadi tetandar dengan apa? Hamparan sayapnya malaikat. Maramnya ini luar biasa, maramnya ari. Hujannya kada. Nah, karena Allah maha mengetahui. Jadi itu. Jadi jangan takutan amun hujan kada tolak ini udah majin ada anak tolak udah. Artinya amun kita niat kita karena Allah Taala hujan kah? Insyaallah taliung kawa aja. Dan hujan itu tadi rahmat daripada Allah Taala. Mau uji kita benar. Ujian kita. Nah, jadi itu. Itu yang pertama. Jadi sukakan oleh engkau akan hati engkau bahwasanya malaikat di langit itu menghamparkan bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan. Nah, kita tulak. Mulai tulak tahun sampai bulik. Dan adalah segala ikan di laut itu mengucapkan istighfar bagimu. Kau bebanderlah lagi. Wah, tahu wah. Binatang-binatang itu sebujur ada bebander juga. Tapi kita kadang mengerti bahasanya. Nang paham dengan bahasa binatang Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Itu paham sebertaan bahasa jin, bahasa binatang, biasa bahasa apa aja. Nabi Sulaiman yang memimpin seluruh makhluk. Wah, jin, binatang. Jadi pengikut daripada Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala. Doanya ada dalam Al-Quran tuh. Mana kayak Nabi Sulaiman sugihnya berdoa. Ya. Tapi Nabi bang tuh. Nah itu. Nah pecah kayak itu tadi Nabi Sulaiman meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi masalah rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kepemimpinan Nabi Allah Taala, Nabi Allah Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat itu apa? Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi rizqi. Wa wasi'li fi rizqi. Ini doanya. Lu dalam Al-Quran tuh kada ingat penglah bacanya tuh. Tapi ada tuh doa juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan. Ulun kada ingat. Allah Rabbi firli wahabli. Kada ingat udah nah bacaannya nah. Ini. Kada mawalah kan ulun kira-kira ini kada ingat. Tapi kesimpulannya yang mengerti akan bahasa malaikat, bahasa jin, bahasa binatang itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Besok aja lo harus sugi kada mau orang tuh sugi balalu pasti ada jalannya dan ada usahanya dan ada perminta kepada Allah Taala juga. Nah itu.
Jadi yang pertama itu tadi, malaikat menghamparkan akan sayapnya bagi orang yang berjalan ke tempat pembacaan. Kemudian yang kedua adalah segala ikan di lautan itu mengucapkan istighfar bagimu. Yakni, apa istighfar iwak atau ikan? Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagimu apabila engkau berusaha akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu. Nah, berkait iwak itu memintakan ampun kepada Allah apabila kita belajar ilmu bermanfaat. Apabila kita belajar ilmu, namun kada bebelajaran atau kada tulak kemana-mana, dia kada mau diintakan ampun. Jadi kenapa dia doa dosa diampunkan Allah Ta'ala? Padahal orangnya berbuat maksiat, artinya sengaja ataupun dengan sengaja, kada sengaja dia tergaul dengan maksiat, tapi diampunkan Allah Ta'ala dosanya. Oh, rupanya keutamaan daripada orang yang tulak ke pembacaan nang lain mengitakan. Kada nang lain kita di sini nih, duduk kita di majelis pembacaan, duduk di majelis, duduk kita malaikat iwak itu sibuk memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, untung daripada orang yang belajar. Tapi niatnya tadi kembali kepada adab yang ketujuh, daripada orang yang belajar akan ilmu karena Allah Ta'ala. Ini tumpang dulu. Jadi harus ada susunannya dulu. Kada mau langsung setiap orang yang belajar dimintakan ampun lah. Belum tentu lagi. Tapi kalau orang salah niatnya, lain yang diintakannya. Tapi kalau orang sudah pas susunannya, tulak karena Allah Ta'ala, hendak mengamalkan akan ilmu yang dipelajari, maka setiap kita belajar, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala hidayah. Dan bermudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk mengamalkan akan ilmu. Apa? Ilmu amalan zohir dan batin. Nah, itu yang terakhir daripada adab orang yang menuntut ilmu. Kemudian sambungannya, adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu. Bahasa kitanya beimbai, tak kumpul. Nah, guru lawan murid di apa adabnya? Amun tadi apabila kita hadir ke pembacaan nang 7 nang minggu nang terlalu tuh, kita pasang di hati itu, membersihkan hati, tawadu, fokus kepada mengurangi urusan dunia. Itu ada 7 macam. Itu sebelum kita tulak ke pembacaan. Amun nang ini, nang bacaan kita baca, apabila terkumpul di dalam majelis itu dengan perguruan, apabila terkumpul dengan di mana di sesuatu tempat itu dengan perguruan, di apa adabnya. Nah, ini. Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu, maka beberapa perkara. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah 11 perkara. Jadi Imam Ghazali ada 11 perkara daripada murid lawan guru, adabnya daripada orang yang tak kumpul. Murid lawan guru ada 11. Tapi karena guru lawan murid banyak lagi adabnya. Jadi sama-sama. Kalau kau murid hanya taat kepada guru, kada. Ini sama, murid taat kepada guru, guru pun menghormati kepada muridnya. Nah, jadi gitu. Malah banyak guru lagi daripada muridnya nang adab dari. Nah, jadi gitu. Kemudian adab yang pertama daripada orang yang belajar ilmu serta gurunya itu tadi, yang pertama apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah mendahului memberi salam. Bahasa kitanya apabila bertamuan. Apabila kita bertamuan, memberi salam lawan pengguruan. Murid dulu lawan memberi salam lawan guru. Mana ini kita guru memberi salam dulu dari murid. Nah, apabila terkumpul atau bila apa ngarannya berperaungan. Nah, apabila berdapat, itu yang pertama, memberi salam murid kepada guru yang pertama. Kemudian yang kedua, amun di pemangki ya kayak assalamualaikum. Wah, itu sidin. Tadi kalau sidin kayak assalamualaikum, sidin bersepeda motor zaman ulun dulu di pemangki. Sidin bersepeda motor, sidin apabila melihat di orang, maka tangan tuh assalamualaikum. Sidin nyaring nggak sidin?
Nah, itu adab, itu adab. Luar biasa pahala daripada orang yang beri salam. Jadi amun kita ini di mapa aja, amun kita tangalih kita. Di mapa amun kita ini nang ini amalannya setiap kita hendak naik ke rumah kita seorang, mengamalkan tuh mengucap salam. Assalamualaikum. Itu mendidik, membiasakan juga kita mengamalkan akan ilmu, kemudian melajari kekanakan anak atau cucu. Jadi setiap ini naik, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi itu. Itu memberi salam kepada apabila ini berdapat.